Nah, misalkan di sini terdapat banyak jaringan. Dalam contoh ini ada jaringan pada router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. Nah, pada kasus ini kita akan mengirimkan paket dari PC1 sini ke receiver di sini. Nah, PC2. Bagaimana cara kerja dari OSPF itu sendiri? Nah, yang pertama adalah router-router yang tidak saling kenal ini akan saling memberitahu keberadaan masing-masing router lainnya dengan mengirim hello paket. Jadi memberitahukan keberadaan dirinya kepada router lain dengan mengirimkan hello paket. Jadi istilahnya perkenalan dulu, say hello ke router tetangganya. Nah, router tetangga itu router yang directly connect dengan dia. Jadi kita menyebutnya sebagai router tetangga. Nah, seperti ini paket. Nah, misalnya dari router 1 dia mengirimkan hello saya router 1, router 2 hello saya router 2, dan seterusnya. Nah, kemudian paket-paket ini akhirnya dikirimkan secara multicast ke directly connect router, directly connect network maksudnya, sehingga saling berkenalan satu sama lain. Nah, setiap hello paket tadi kemudian dicatat sebagai informasi yang dimasukkan ke dalam agency tabel. Kita lihat di sini agency tabel dari router 4, dia punya jaringan router 2 di interface sekian-sekian, jaringan router 5 dan sebagainya. Ini adalah agency tabel. Jadi tabel mengenai siapa tetangga saya, router neighbornya siapa. Oh, ada router 2 dan router 5 gitu. Nah, selanjutnya untuk membuat routing tabel, masing-masing router membagikan database description yang berisi informasi rute yang dimiliki. Nah, ketika tadi kita sudah punya agency tabel yang mencatat tetangga-tetangga, maka database description ini nanti dia merupakan sebuah tabel yang menyimpan informasi mengenai rute-rutenya. By default, dia akan berisi informasi rute ke tetangga atau berisi sama dengan yang agency table tadi itu. Kemudian nanti ketika ada proses pengiriman database description antar router, maka akan terupdate sehingga semua rutenya, semua informasi mengenai jaringan yang akan digunakan itu tadi nanti akan tersimpan di database description. Nah, seperti ini ya. Jadi masing-masing nanti akan membagikan database description. Sebagai contohnya tadi router 2 mengirim kepada router 4. Nah, router 2 itu database description-nya itu ada, dia punya jaringan router 3 dan router 1. Kemudian dikirimkan ke router 4. Apa yang terjadi? Nah, ini router 2 mengirim ke router 4, maka di router 4 ini yang tadinya itu ada informasi 3 dan 1, ini masih description router 2 ya. Nah, di router 4 nanti dia akan update informasinya. Nah, kita lihat di sini router 4 ada tambahan router yang di merah ini, ada tambahan informasi mengenai jaringan router 3 dan router 1 seperti itu. Nah, untuk interface-nya juga berarti nanti interface-nya itu dari router 2 karena dia mengetahui kalau mau menuju ke router 3 dan router 1 harus melewati router 2, maka interface-nya nanti akan ke arah router 2. Nah, setelah mencapai kondisi konvergen, jadi kondisi konvergen itu adalah kondisi di mana semua router itu sudah saling mengetahui rute-rute yang lainnya. Jadi database description-nya semua informasinya sudah dapat semua seperti itu. Nah, itu namanya kondisi konvergen. Setelah kondisi konvergen, maka transmisi dapat dimulai. Nah, ini dikirimkan ke router 1, router 2. Nah, dari sini akan memilih mau lewat router 3 atau router 4. Oh, ternyata router terpendek adalah melalui router 4, maka yang dipilih adalah selalu router 4. Nah, OSPF sendiri menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan rute mana yang paling pendek. Nah, rute itulah yang kemudian disimpan digunakan untuk mengirimkan paket.